Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tetap menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garda Pancasila, Garda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum mulai kita cek dulu kehadirannya. Aditya, Ayo, Bu. Alvin Syahdana, Akid, Anissa Moraska Tondi, Anissa Rahma, Rica Afika Maya, Fahri Ramadan, Ica Kirana, Kesha Syafana Nuha, Hairil Adiandra, Sakit, Muhammad Albar Ali, Fikir, Muhammad Fahri, Nafisa Ajura Sirait, Nazla Putri Aulia, Nazla Purotu Ain Rambe, Randi Dwi Prasetya, Rizky Hairun Nisa, Salwa Nur Aini, Sabri Adha, Sipa Azara, Saputra Irwansa, Fadila Sipa Amanda, Zulfi Andika. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita ya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang puisi rakyat ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita capai pada hari ini, yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengekspresikan ide melalui menyusun potongan kata-kata menjadi sebuah pantun. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun potongan kata-kata, diharapkan peserta didik mampu menganalisis ciri-ciri pantun dan pesan tersirat yang terdapat pada pantun. Dan tujuan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Sekarang kita masuk ke puisi rakyat. Ibu tanya dulu kepada kalian semua. Siapa yang pernah mendengarkan orang berpantun? Orang sekarang? Perpisahan. Di mana perpisahan? Di sekolah. Ada acara berbalas pantun. Pantun ini nak memang sangat melekat sama diri kita ya, karena masing-masing kalian pasti sudah tahu, sudah pernah mendengar apa yang namanya pantun. Ya kan nak? Sekarang kita masuk ke puisi rakyat. Apa itu puisi rakyat? Ayo, ada yang tahu? Bisma, apa puisi rakyat Bisma? Puisi rakyat merupakan salah satu bentuk sastralisan yang berkembang sejak masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Iya, dibilang Bisma katanya puisi rakyat itu adalah puisi yang berkembang sejak masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Anissa. Puisi rakyat juga umumnya bersifat anonim, tidak diketahui pengarangnya. Iya. Dibilang Anissa bahwasannya puisi rakyat itu sifatnya anonim. Apa anonim? Tidak ada pengarangnya. Ya. Apa demikian? Nanti kita bahas di materi yang ada. Sekarang ibu tanya, apa itu pantun? Pantun adalah jenis puisi rakyat yang paling melekat dengan budaya Indonesia karena berasal dari Melayu. Iya, dibilang sama si Dila katanya pantun itu melekat ke budaya Indonesia karena pantun
berasal dari Melayu. Sekarang kita masuk ke materinya. Kalau ada yang perlu dicatat, ada yang menurutmu penting, boleh sambil kamu catat ya nak. Puisi rakyat itu adalah merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang berkembang sejak masyarakat Indonesia belum mengenal tulisan. Mengapa demikian? Ya, pada zaman dulu nak, masyarakat Indonesia itu nggak ada yang bisa nulis, nggak ada yang bisa membaca. Jadi masyarakat pada zaman dulu mereka berkomunikasi dengan lawan bicaranya itu menggunakan puisi rakyat ini. Ya. Misalnya dia mau menyampaikan pesan, menasihati orang, ya, dia menggunakan puisi rakyat. Dia mau mengkritik seseorang, bahwasanya dia itu tidak suka, misalnya, dia juga menggunakan puisi rakyat ini. Kemudian dibilang juga bahwasanya puisi rakyat itu disebut puisi terikat karena terikat oleh aturan jumlah suku kata, jumlah baris dan rima, ya kan? Jadi dalam membuat pantun atau puisi rakyat itu nak ada aturan-aturannya, tidak hanya asal dibuat begitu saja, ya. Misalnya itu aturan dalam jumlah suku katanya, ya. Kemudian jumlah barisnya itu ada ketentuannya. Dan rima, apa rima nak? Bunyi akhirnya. Iya, bunyi akhirnya juga ada ketentuannya, ya. Bisma, gimana Bisma? Baca buku, baca koran, sekolah dulu baru pacaran. Oh, baca buku, baca koran, sekolah dulu baru pacaran. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Bisma. Enak kan paham puisi rakyat ini? Udah. Kalau udah kita masuk ke selanjutnya. Jenis-jenis puisi rakyat. Udah dibaca di rumah kan bukunya nak? Iya. Puisi rakyat itu ada tiga jenisnya. Yang pertama Pantun. kedua Buidak. ketiga Syair. Dan terkhusus di pertemuan kita hari ini kita hanya akan membahas yang nomor satu aja tentang pantun. Ya, pantun adalah jenis puisi rakyat yang paling melekat dengan budaya Indonesia. Yang bilang tadi kan nak? Iya, karena berasal dari Melayu. Kemudian, pantun yaitu suatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik atau bentuk kesantunan. Mengapa dikatakan ucapan yang teratur? Karena dia memiliki aturan-aturan dalam pembuatannya, ya kan nak? Penulisannya. Dari jumlah barisnya, baitnya, suku katanya, rimanya, ya kan? Ada aturannya. Kemudian arahan yang mendidik. Mengapa dikatakan demikian? Karena Pantun memiliki pesan atau nasihat. iya, karena pantun memiliki pesan atau nasihat di dalamnya, yaitu ya. Kemudian bentuk kesantunan. Kenapa dikatakan bentuk kesantunan? Misal, kalau dia untuk mengkritik seseorang, ya kan, biar orang itu tidak merasa sakit hati, ya kan, nak? Iya, menggunakan pantun, biar nggak kasar kali bahasanya, ya kan, nak? Melalui bahasa yang lembut, melalui bahasa yang sopan, tapi ada maksud, ada pesan disampaikan, ya. Itu dia. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Paham semua? Ciri-ciri pantun. Ya. Di pantun yang pertama itu terdiri atas 4 lari atau 4 baris pada setiap baitnya. Contohnya seperti apa? Nih, katanya 1 bait isinya 4 baris atau 4 lari, ya. Ini baris pertama,
melangkah. Oh iya, pas 3 ya. 1, 2, 3. Jadi melangkah itu ada 3 suku kata, ya kan? Jadi peraturan di sini katanya tiap baris itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi satu baris ini nak harus 8 sampai 12 suku kata. Ya. Dan ciri yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah ABAB atau AAAA. Apa tuh rima nak? Bunyi Akhir. Berarti dia letaknya di belakang sini ya kan? Iya, itulah bunyi akhir. Misal, kalau ibu buat di bunyi akhir baris pertama itu tuh, ya kan? Di sini ada katanya ABAB. Berarti ini pengkodean A. Maka di baris ketiga harus juga berbunyi tuh ya nak, pengkodean A. Ya kan? Misal di baris kedua ibu menggunakan akhiran atau rimanya itu si, pengkodean B. Berarti di baris keempat dia harus menggunakan si. Iya, harus rima yang sama, yaitu si dengan pengkodean B. Sekarang kita masuk ke ciri yang keempat. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Mana baris pertama dan kedua? Ini ya. Namanya sampiran. Apa arti sampiran nak? Iya, pelengkap ya. Dia nggak punya makna, pelengkap aja. Ya. Kemudian baris ketiga dan keempat itu merupakan isi. Berarti di sini kan? Iya. Disinilah isinya nak. Ya. Baris ketiga dan baris keempat. Disitulah dia yang mempunyai pesan. Disitulah dia yang mempunyai makna. Sekarang kita lanjut. Langkah-langkah membuat pantun. Ada 3 langkahnya. Yang pertama itu kamu harus menentukan dulu temanya. Apa tema yang mau kamu angkat? Misalnya adalah pendidikan. Tema pendidikan yang mau kamu angkat, ya kan? Kemudian contoh lain jenaka. Berarti isinya itu lucu-lucu, ya kan? Kemudian tentang orang tua. Tentukan dulu satu tema yang mau kau jadikan pantun, ya. Kemudian setelah kamu menentukan tema, kamu menulis isi. Isi ada di baris keberapa nak? Ketiga dan keempat. Iya. Jadi kamu harus menentukan dulu baris ketiga dan baris keempatnya. Ya. Kemudian setelah dapat kamu rangkai baris ketiga, baris keempat, udah dapet, baru kita masuk ke langkah selanjutnya, membuat sampiran. Kita lengkapi anak sampirannya. Berarti di baris 1 dan 2. iya, baris 1 dan 2. Dengan tetap memperhatikan rima akhir. Tetap harus kamu perhatikan rima akhir di baris 3 dan baris 4. Kalau misalnya di baris 3 bunyi akhirnya itu mi, kami misalnya ya, kami, maka di baris 1 harus berima Mi. iya, mi juga. Ya, kalau di baris keempat akhirannya misalnya perahu misalnya, ya kan? Maka di baris kedua dia juga harus menggunakan rima seperti itu. Nah, ya, bebas ya nak, tidak masalah. Seandainya pun yang kamu buat itu tidak nyambung, tidak logis, tidak masuk akal, tidak masalah. Yang penting iya, bunyi akhirnya harus sama dengan baris 3 dan baris 4. Ya, bisa? Bisa, Bu. Selanjutnya ini contohnya ya. Ada berapa baris ya? 4. Ada 4. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini namanya Baik. iya, baik. Kemudian ciri kedua tadi katanya nak, suku katanya
Wih, mantap. 9 ya. Jadi dari contoh baris 1 dan baris 2 nak, ciri umum yang kedua terpenuhi? Terpenuhi. Kemudian nak, kita perhatikan rimanya. Apa rima? Rima akhir di baris pertama? Yam, bayam. Ya? Baris kedua, apa bunyi akhirnya? Tuh. Baris ketiga? Ya. Baris keempat? Benar? Jadi nak, dari pantun ini ada pesan yang disampaikan. Ya. Apa pesannya nak? Ini merupakan sindiran terhadap orang-orang yang suka membesar-besarkan masalah. Hanya gara-gara secuil aja jadi besar masalah. Ada yang mau bertanya, ada yang kurang paham bu? Saya mau bertanya bu, misalnya. Tidak paham semua nak? Masih semangat? Masih bu. Mari kita ice breaking sejenak ya. Selamat siang anak-anak ibu semua. Siang bu. Apa kabar semuanya? Baik bu. Apakah kalian masih semangat belajar bahasa Indonesia? Kami siap. Kami bangga. Kami berbahasa Indonesia. Ya, ya, ya. 1, 2, 3. Menyimak pasang telinga, membaca pakai mulut, berbicara juga mulut, tangan untuk menulis. Ada teks deskripsi, menggambar dan melukis. Ada puisi rakyat, pantun syair gurindam. Ada cerita fantasi, cerita imajinasi. Ada teks prosedur yang berisi petunjuk. Ada teks berita, informasi terkini. Fiksi buku cerita, non-fiksi buku pelajaran. Terakhir tentang surat, ku kirim untuk sahabat. Semua menyaksikan, harus selalu diingat. Bahasa Indonesia. Ya, ya, ya. Bahasa Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sekarang nak, ibu mau membentuk kelompok ya. Bentuk kelompok kita menjadi 4 kelompok berdasarkan kelompok di pertemuan selanjutnya. Ya nak, silakan bentuk kelompoknya. Sudah? Oke. Sekarang nak, perhatikan ke papan karya yang sudah ibu sediakan. Ya. Di sini ibu menyediakan papan karya bahasa Indonesia yang isinya ada hadiah untuk menang. Nih hadiahnya. Oke? Ada amplop. Isinya apa? Mau tahu? Mau. Boleh pilih yang mana? Iya. Pilih warna pink kelompok 1. Iya. Ya. Bisa langsung kau buka hadiah yang udah kau dapat ya. Apa isinya? Potongan kata-kata. Iya, potongan kata-kata. Kata-kata apa di situ? Iya. Itu merupakan contoh potongan kata-kata yang nantinya dapat kau susun menjadi sebuah pantun. Ini lembar kerjanya. Silakan kau baca petunjuk yang ada di lembar kerja terlebih dahulu. Petunjuk pengerjaan. 1. Bukalah masing-masing amplop bahasa yang telah kamu pilih. Ya kan? Yang kedua, susunlah potongan kata-kata tersebut menjadi 4 buah kalimat. Kemudian, susun kalimat-kalimat itu atau lengketkan pada LKPD yang sudah ibu berikan.
menjadi sebuah pantun. Ya. Yang ketiga, analisis ciri-ciri pantun yang udah kelengketkan tadi. Dari segi ciri-cirinya, kemudian pesannya apa dari pantun yang udah kelengketkan itu. Kemudian presentasikanlah hasil kerja ke kelompok kalian di depan kelas. Waktumu Ibu kasih 20 menit. 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Mana? 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 Iya, oh iya, nama anggota kelompoknya nak ditulis ya nak. Ayo bantu nak kawannya. Ada yang selesai menyusunnya? Hadirannya diperhatikan. Mana suka sekali? Iya, yang nggak hadir tulis nak. Diam gitu, diam temenmu. Diam. Mana? Nah, ada yang diam, ada yang mengartikan, ada yang menentukan suku katanya. Bisa kan nak? Iya, udah siap untuk dipresentasikan? Siap. Tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Silakan maju ke sini. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pantun dengan anggota Ayu Dia Anjani, Aditya, Sipa, Najwa. Dan saya Aditya ingin membacakan tentang pantun yang kami susun. Seekor monyet sedang termangu, pisangnya hilang diambil pemburu. Aku hilang nasihat gurumu, dan juga adalah orang tuamu. Dan saya Najwa ingin membacakan baris sakiran dan baris isi. Baris sakiran, seekor monyet sedang termangu, pisangnya hilang diambil pemburunya. Baris isi, patuhilah nasihat gurumu, beliau juga adalah orang tuamu. Saya Sipa ingin membacakan 5 pertama ibu, 5 kedua bu, 5 ketiga bu, 5 keempat bu. Dan jumlah suku kata pertama 11, 2, 10, 3, 10, 14. Dan saya Anjani, pesan terakhir pada pantun, patuhilah dan dengarkanlah nasihat gurumu, karena dialah yang mendidikmu dan mengajarimu hingga kamu pandai, dan sayangilah mereka sepenuh hati. Tepuk tangan dulu nak. Terima kasih dari kelompok 1 atas hasil menyusun katanya ya. Siapa yang akan menanggapi nak? Nah, silakan. Apa tanggapannya terhadap kelompok 1 nak? Kami menanggapi kalau kelompok 1 udah bagus bu. Oh bagus ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami, yaitu menyusun potongan-potongan kata-kata pantun. Bersiran pada pantun yang hilang kami buat. Rajinlah menyikat gigi agar gigimu sehat dan tidak menjadi ompong. Iya. Tepuk tangan dulu nak.
bacanya sangat bagus Nah, dan suaranya pun udah cukup baik. dari hasil kerja kelompok atau diskusi yang telah kalian lakukan, ya, Ibu sudah merasa puas dengan hasilnya, bagus ya, dari segi pengerjaan bagus, dari segi pengisian bagus, penampilannya, presentasinya bagus, ya, tidak ada yang malu-malu, semua berani, ya. Jadi Ibu simpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai dengan sangat baik, ya. Sama-sama kita simpulkan, nah, apa pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya, puisi rakyat itu adalah salah satu karya sastra lisan yang berkembang pesat di masyarakat Indonesia, ya kan? Karena puisi rakyat itu sebelum masyarakat mengenal tulisan, mereka berkomunikasi menggunakan puisi rakyat. Silakan kalian refleksikan pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan kalian tuliskan di lembar kerja ini, refleksi ini, apa yang kalian rasakan, nah. Ya, silakan kalian refleksikan. Ayo, Adit. Terus lagi. Jangan banyak panjang, singkat aja, nanti Ibu nggak sempat bacanya. Oke, ayo, udah selesai ya, udah selesai nak. Oke, mantap. Oke, alhamdulillah udah memberikan refleksi ya. Ampar-ampar pisang, 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Nama-nama diskutu, dipi dawa, nama-nama diskutu, dipi dawa, mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan, bengkok dimakan api, apinya cangcurukan. Gurunya, siap. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada ibu guru kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.